Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Walhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Usikum wa nafsi bitaqwallah azza wa jalla faqad fazal muttaqun wal mu'minun haitsu yaqulullahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Faqala Rasul sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Faqala talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Bapak Ibu hadirin jamaah majelis ilmu Masjid Al-Iman rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, taufik serta hidayahnya sehingga sampai detik ini kita dapat kembali untuk bermajelis ilmu bersama di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala, di tempat yang sejuk ini, di tempat yang bersih ini. Mudah-mudahan dengan kenyamanan kita, begitu juga dengan waktu yang berbarokah hari ini atau saat ini, yaitu di waktu duha kita ini, mudah-mudahan Allah selalu berikan kemudahan bagi kita untuk mempelajari ilmu dan mengamalkannya, dan mudah-mudahan juga dengan upaya ini Allah istiqomahkan kita, dan juga Allah Subhanahu wa taala jadikan amal soleh kita pada pagi menjelang siang ini menjadi amal soleh yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat bering salam semoga tercurah atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan orang-orang senantiasa komitmen dalam menjalankan sunnah beliau sampai datangnya hari kiamat kelak. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bapak Ibu hadirin rahimani wa rahimakumullah, di kajian pada kesempatan waktu duha kita pada kesempatan ini kita akan coba mengkaji terkait dengan baik buruknya masyarakat tergantung keluarga ya. Baik buruknya masyarakat adalah tergantung keluarga, yang karenanya artinya baik buruknya satu masyarakat itu adalah tergantung dari elemen masyarakat terkecil, yaitu keluarga ya. Karena dari adanya masyarakat itu ya adanya keluarga, dari adanya keluarga maka adanya masyarakat. Ketika keluarga itu baik, maka akan menjadikan tentunya masyarakat menjadi baik, dan lebih besarnya lagi masyarakat itu termasuk daripada komponen wilayah atau negara ya, yang sehingganya ketika masyarakat itu baik maka akan menjadikan negara itu sebagai negara yang baik ya. Tentunya inilah yang menjadi angan-angan kita, cita-cita kita, keinginan kita untuk kita hidup di sebuah negara yang baik. Maka untuk agar melahirkan negara yang baik, maka perlu ya adanya keluarga yang baik juga ya. Bahkan kalau kita mendapati kan ada istilah begitu Bapak Ibu ya, meskipun ini sebetulnya para ulama lebih sepakat bukan hadis atau bukan hadis yang sahih ya, tapi setidaknya juga menjadi
ya renungan bagi kita, menjadi acuan juga bagi kita. Ya, ketika disebutkan di situ an-nisa ya imadul bilad, idza saluhat ya saluhal bilad, wa idza fasadat fasadal bilad. Dikatakan kan begitu ya. Jadi wanita itu adalah tiang negara. Ya. Wanita itu adalah tiang negara. Ya. Dan di mana bahwa dalam sebuah keluarga, ya, dalam sebuah keluarga itu sangat ya dipentingkan itu adalah memang wanita. Ya, sangat dipentingkan itu adalah wanita. Ya, karena apa? Ya, wanita itu yang akan melahirkan generasi, wanita itu yang akan paling banyak untuk bermuamalah dengan anak-anak. Ya, maka ada bahkan sampai ada istilah dalam keluarga itu perkara yang terpenting itu adalah memang wanitanya, nisanya. Karena apa? Betapa banyak ya, artinya wanita-wanita itu yang masih dia siap untuk hidup meskipun dengan suami yang kurang baik. Kadang kan ada begitu ya, ada yang kadang begitu, kadang bahkan sudah diberikan masukan sama teman-temannya, suamimu kayak gitu kok kamu masih sabar gitu ya, suamimu sudah kayak gitu kok kami masih ya mau untuk bersama dengan dia. Tapi kadang ada seorang wanita yang memang artinya adalah meskipun memiliki suami yang mungkin tidak benar, dia masih bisa untuk bersabar, apalagi ketika laki-lakinya benar, kan begitu ya, apalagi laki-lakinya benar. Yang sehingganya apa dalam perkara ini adalah ya intinya itu adalah ada di wanitanya ya. Nah, dimana sebagaimana tadi bahwa wanita itu adalah sebagai tiang negara. Kalau wanitanya baik, maka baiklah negara itu. Tapi kalau wanitanya rusak, maka rusaklah daripada negara tersebutnya. Nah, maka ini menjadi satu hal yang sangat penting ya, apalagi di mana bahwa ya ketika kita melihat kondisi kita hari ini ya, dengan prediksi dari tanda-tanda di akhir zaman dan sudah banyak yang nampak ya, diantaranya bahwa di akhir zaman itu jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki ya. Di sekolah begitu, di tempat pengajian juga ternyata begitu ini ya kan ya, bapak-bapaknya berapa, ibu-ibunya banyak ini kan gitu ya. Ya, kalau kita lihat di sekolah coba itu kan, sekolah itu juga udah begitu ya, perempuannya banyak ya, kemudian santri atau murid lakinya cuma sedikit. Kadang di sebuah rumah juga begitu ya, di sebuah rumah tangga itu kadang ya anaknya berapa, wanitanya 4 ya, lakinya cuma 2 gitu ya, lakinya cuma 1 gitu ya. Nah, maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya, tentunya ini menjadi satu kajian kita yang perlu untuk kita dalami bersama ya, kaitan dengan baik buruknya masyarakat tergantung keluarga. Sebuah wilayah atau negara tergantung sumber daya manusianya ya. Jadi baik buruknya sebuah wilayah atau negara tergantung sumber daya manusianya, itu ya. Jadi artinya akan buruk, akan hancur sebuah negara atau wilayah meskipun ya sumber daya alamnya bagus, kemudian perekonomiannya maju, itu ya. Kemudian pendidikannya mungkin hidup gitu. Tapi kalau sumber dayanya manusianya rusak ya, maka akan terjadi kerusakan, akan terjadi ya, yaitu keburukan-keburukan. Kita akan melihat dalil-dalil yang menunjukkan tentang hal ini gitu ya. Seperti Mekah, tempat yang tidak dilirik orang, tapi setelah diutusnya Rasul, menjadi tempat yang luar biasa hari ini kan. Ya, karena Arab sendiri itu kan disebut sebagai padang pasir. Ya, bebatuan, tandus. Cobalah yang kalau pernah ke sana, gitu kan? Ya, apalagi ketika pesawat itu sudah mau turun itu, kita lihat ketika mungkin di Jeddah saja itu sudah, ini mana tumbuhan-tumbuhannya gitu ya. Apalagi nanti kita sampai ke kota
Mekah ya ke Madinah itu Masya Allah ya. Jadi dikatakan Arab itu kan karena memang padang pasir gitu ya. Ya kemudian juga tandus, banyaknya bebatuan ya, pohon-pohon jarang, rerumputan jarang, hujan jarang ya. Maka mereka itu sangat senang sekali ya kalau turun hujan itu, karena setahun mungkin bisa berapa kali ya. Makanya betul ya, mereka itu ketika ke Indonesia itu mengatakan surga di dunia ini ya Indonesia gitu ya. Apalagi kemudian lihatnya Bogor, mereka itu kan banyak ke sana, ke puncak itu kan, kalau datang itu ke villa-villa mereka ya untuk berlibur gitu ya. Dimana bahwa kita mendapati seperti itu ya di negeri Arab ya, ketika diutusnya Rasul, artinya ada sumber daya manusianya ya, sumber daya manusia yang terbaik Rasulullah itu kan. Disebutkan oleh penulis buku Orang Kafir saja 100 orang berpengaruh di dunia, Rasulullah itu nomor 1 gitu loh ya. Yang sekarang kita lihat Arab mungkin bisa dikatakan tanah termahal ya, di sana itu tanah termahal ya, yang tidak pernah sepi Masya Allah ya, lampu di mana-mana, malam itu seperti siang gitu kan, malam itu seperti siang, jual beli ramai dan seterusnya ya. Nah maka Bapak hadirin rahimani wa rahimakumullah ya, jadi tergantung kepada sumber daya manusianya. Kita melihat juga dalam firman Allah dalam surat Al-Hasyr ayat yang ke-9 itu jelas ya, walladzina tabawwa'u dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yusiruna ala anfusihim walau kana bihim khassasah wa may yuqassuha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Walladzina tabawwa'u dara wal imana min qablihim ya. Jadi kita akan lihat itu, kenapa sebuah negeri itu disebut sebagai negeri iman ya. Yang dimaksud di sini adalah Madinah gitu ya. Walladzina tabawwa'u dara wal imana min qablihim, mereka adalah orang-orang yang sudah bertempat tinggal lebih dulu di sebuah negeri yang beriman ya. Yang dimana negeri ini dikatakan sebagai negeri yang beriman karena di dalamnya terdapat orang-orang yang beriman dari kalangan orang-orang Ansor ya, yang lebih dulu mereka bertempat tinggal di Madinah daripada orang-orang Muhajirin ya, yang sebelumnya dengan nama kota sebagai kota Yasrib ya. Maka dengan ketika sudah menjadi kota yang baik itu kan, negeri yang beriman, disebabkan karena apa? Orang-orangnya di dalamnya beriman ya. Ketika Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ya berada di Mekah, kemudian penolakan cukup begitu besar ya, Rasulullah ketika itu berpikir bahwa dakwah Islam ini tidak cukup hanya didakwahkan kepada orang-orang Mekah, meskipun pada waktu itu sudah banyak tokoh-tokoh juga yang masuk Islam, seperti diantaranya adalah Umar ibn Khattab ya, Hamzah bin Abi Thalib, orang-orang kuat yang berada di samping-samping Rasulullah ya. Tapi di mana Pak Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ketika itu memandang pentingnya adanya peluasan dakwah ke Habasyah, kemudian kurang mendukung tempatnya kan ya, karena ternyata masyarakat tidak mau menerima ya, meskipun pimpinannya menerima kan, Raja Najasyi ya, yang makanya ketika meninggalnya Raja Najasyi disolatkan oleh Rasulullah dengan sholat ghaib. Kenapa? Karena pada waktu itu masyarakatnya belum muslim dan pasti tidak menyolatkan Raja Najasyi gitu ya, tidak menyolatkan Raja Najasyi. Maka diantaranya sholat ghaib itu seyogianya memang kalau belum disolatkan. Jadi kalau sudah disolatkan ya sudah, karena hukum menyolatkan jenazah juga kan fardu kifayah kan.
kalau sebagian sudah menjalankan, maka berguguran bagi yang lain. Tapi kalau tidak ada yang menyolatkan, semua berdosa, kan begitu. Ya, maka ketika Rasulullah mengutus beberapa sahabat untuk hijrah ke Habasah, untuk menengok kota Habasah, ternyata wah ini nggak mendukung. Ternyata justru yang menerima adalah pimpinannya, menerima Raja Najasyi, yang kemudian meninggal dalam kondisi keislaman. Ya, kemudian akhirnya apa? Coba melihat ke Taif kan, Taif yang terkenal di sana ada suku-suku yang baik sebetulnya, tapi ternyata Rasulullah coba ke sana, pengingkarannya kan lebih keras ya. Rasulullah dilempari kan, ya, Rasulullah dilempari kotoran, Rasulullah dilempari batu yang sampai terluka kan. Sedang istirahat di sebuah pohon, di bawah pohon, kemudian datang malaikat, ya Rasulullah, kalau engkau menghendaki itu ada 2 bukit yang aku akan timpakan ke orang-orang Taif. Ya, karena mereka berbuat aniaya kepadamu, berbuat keburukan kepadamu. Tapi Rasulullah mengatakan apa? Allahumma ighfir qaumi li'annahum la ya'lamun. Ya Allah, ampunilah kaumku karena mereka tidak tahu. Mereka belum mengerti. Yang aku berharap, kata Rasulullah, dari mereka nanti, dari masyarakat mereka, generasi-generasi mereka nanti ada yang beriman kepada Allah. Gitu ya. Kan terus akhirnya, wah ini kemana ini? Nah akhirnya kemudian Rasulullah, ya, kan di setiap musim itu ya adanya orang-orang dari Yasrib yang suka berkunjung untuk menengok Ka'bah. Ka'bah itu dulu sudah menjadi tengokan orang gitu. Maksudnya sudah diagungkan ya, artinya itu adalah satu yang istimewa bagi mereka. Maka dari kota Yasrib itu, dari suku Aus, Hadraj, yang kemudian mereka menengok Ka'bah. Maka disitulah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam coba mendakwahi mereka. Ternyata ada sekitar 12 orang yang mau menerima dakwah Rasul, mereka mau masuk Islam. Maka segera pada waktu itu diambillah baiat oleh Rasulullah. Itulah baiat Aqobah Ula, baiat Aqobah pertama yang dilakukan oleh Rasulullah dengan orang-orang Yasrib, yaitu tadi 2 suku tadi. Ya, akhirnya kemudian ya setelah itu mereka pulang lagi kan, setelah menengok Ka'bah maka mereka pulang lagi ya ke Yasrib ya. Kemudian Rasulullah berpikir mereka perlu ada pembimbing ya. Jadi orang yang berislam itu perlu untuk dibimbing. Maka Rasulullah mengutus Mus'ab bin Umair dan Abdullah bin Umi Maktum ya, untuk mendakwahi mereka, untuk menambah orang yang bisa masuk Islam, untuk menguatkan 12 orang tadi yang sudah berada di Yasrib, yang mereka sudah masuk Islam ya. Ternyata di tahun berikutnya jumlahnya lebih banyak, sekitar 73 atau 75 orang. Maka diambil baiat lagi oleh Rasulullah, maka itulah terjadi baiat Aqobah Tsaniyah, baiat Aqobah yang kedua, jumlahnya sudah 75 ya. Jadi ternyata apa? Riwayat pun menyebutkan kepiawian dakwah dari Mus'ab bin Umair dengan sahabat Abdullah bin Umi Maktum, disebutkan apa? Tidaklah satu rumah di Madinah atau di Yasrib sebelum ganti Madinah namanya, yaitu apa? Setiap rumah pasti minimal ada 1 orang yang muslim. Nah, Rasulullah melihat berarti di Yasrib inilah kota yang memungkinkan untuk ya pembangunan Islam. Maka baru Rasulullah mempersiapkan untuk hijrah ke Madinah ya. Sehingga setelah kemudian adanya orang-orang yang baik, orang-orang yang beriman, Allah menyebutkan negeri itu pun sebagai Darawal Iman, negeri yang beriman. Kenapa? Karena penduduknya beriman ya. Yang kemudian dilengkapi lagi oleh Rasulullah bahwa tempat tersebut dengan nama Yasrib artinya adalah tempat yang tercela. Yasrib itu sebenarnya tercela, cercaan, celaan. Arti Yasrib ya, Yasrib itu artinya itu ya. Itu kan seperti ungkapan yang pernah disampaikan oleh Nabi Yusuf ya kepada saudara-saudaranya ya, dalam surat Yusuf itu diabadikan oleh Allah ya. Ketika mereka dalam kondisi kesulitan kan, keluarga Yusuf ya dalam kondisi kesusahan, kesulitan ya, yang kemudian ternyata mendapati Yusuf sudah berada di istana kan ya, yang membantu perekonomian mereka, membantu pangan. Ternyata mereka tahu
bahwa yang membantu itu Raja Mesir itu adalah Yusuf, saudaranya yang dulu pernah dibuang di sumur kan gitu kan ya. Setelah kemudian mereka dipertemukan, saudara-saudaranya ini, oh itu Yusuf, apa yang akan diperbuat oleh Yusuf kepada kami? Dulu kami berbuat buruk kepada dia, jahat kepada dia, mau membunuh dia, kan gitu ya. Tapi ketika itu Nabi Yusuf alaihissalam mengatakan, la tasriba alaikumul yauma, ya, yaghfirullahu lakum wa huwa arhamur rahimin. Ya. Di situ Nabi Yusuf menggunakan kata la tasriba alaikumul yauma. Tidak ada celaan bagi kalian, tidak ada cercaan bagi kalian, tidak ada keburukan bagi kalian. Ya, aku maafkan karena Allah pun memaafkan kalian. Gitu ya. Jadi artinya kan berarti apa? Celaan. Yasrib itu artinya adalah buruk. Ya. Maka kemudian diganti oleh Rasulullah dengan nama Al-Madinah Al-Munawwarah. Ya, kota yang bercahaya. Munawwarah kan artinya begitu ya. Al-Madinah Al-Munawwarah. Maka Masya Allah itu. Ya, akhirnya kemudian ya. Jadi ini secara dalil pun menunjukkan kepada kita baiknya satu negeri, satu wilayah karena sumber daya manusianya. Setelah adanya orang-orang yang beriman disempurnakan lagi dengan adanya Rasul masuk di kota Madinah, maka Masya Allah ya, menjadi apa, indah kota itu, menjadi ramai kota itu, menjadi makmur daripada kota tersebut. Rasulullah ya. Nah ini maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah ya. Jadi artinya bahwa ya sebuah wilayah atau negara ya baik buruknya itu tergantung sumber daya manusianya. Ya. Maka ini menjadi PR minimal apa? Untuk Lampung. Kita nggak usah berbicara untuk terlalu lebar. Lampung dulu. Kalau Lampung ini ingin baik, maka mari sumber daya manusianya untuk kita baikkan. Dan dari mana cara memulainya? Dari keluarga. Ya, dari keluarga, dari pembinaan keluarga. Ya. Keluarga adalah miniatur masyarakat. Ya, keluarga adalah miniatur masyarakat. Dari mana? Ya, yang pertama, ya, ini belum. Ya, jadi keluarga adalah miniatur masyarakat. Dari mana? Yang pertama, robbani individu. Ya, jadi yang dibutuhkan di masyarakat itu apa? Yang dibutuhkan di masyarakat itu pun dibutuhkan dalam sebuah keluarga. Yaitu apa? Robbani individu. Artinya apa? Kesolihan individu, kebaikan individu, ketaatan individu. Ya. Jadi di dalam keluarga itu dipentingkan per individu yang ada di keluarga itu adalah orang-orang soleh, orang-orang baik. Ya, sebagai suami yang baik, sebagai istri yang baik, anak-anak yang baik, gitu ya. Kemudian keluarga yang baik. Begitu juga apa? Dibutuhkan dalam sebuah masyarakat. Ya. Masyarakat itu pasti akan suka, masyarakat itu pasti akan senang ketika apa? Adanya orang-orang yang memiliki individu yang baik. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, cinta ilmu. Ya, coba. Ya, perkara yang sangat mempengaruhi di dalam keluarga itu adalah ilmu. Ya, maka kan kadang repot ya. Semua itu kan tergantung kepada sejauh mana keilmuannya. Artinya kadang kalau dalam satu keluarga istrinya sudah ikut ngaji, bapaknya belum, ya kadang masih repot itu. Ya, kita sudah tahu ini nggak boleh, ya ini yang harus kita jalankan, yang sunnah begini. Ini kadang nggak klop, gitu kan? Begitu juga kadang mungkin kepada anak. Itu disebabkan karena apa? Karena ilmu. Ya, begitu juga apa? Di masyarakat itu selalu untuk mengembangkan ilmu. Kadang kita mendapati ya, semasyarakat atau desa, tertinggal apapun, mereka ingin mengusahakan tetap ada sekolahan di dalamnya, gitu kan? Untuk apa coba dengan hadirnya sekolah itu? Agar anak-anaknya pada pinter, agar masyarakat generasi di situ pada pinter. Itu.
Maka apa? Ini jugalah yang dibutuhkan di dalam sebuah keluarga untuk agar keluarga itu cinta terhadap ilmu, karena di masyarakat pun sangat dibutuhkan orang-orang yang berilmu. Maka apa? Di setiap wilayah pasti ya, ada SD-nya, SMP-nya, begitu ya, di sebuah sekolah itu. Bahkan kalau semuanya belum ada, itu ya pemerintah untuk mengusahakan itu. Oh, di tempat kami belum ada SD, tempat kami belum ada SMP-nya ya. Nah, ini cinta ilmu yang kedua. Yang ketiga, cinta damai ya, cinta damai. Karena pada hakikatnya manusia itu adalah itu ya. Ya. Karena apa? Rasulullah pun mengatakan begitu ya. Fitrahnya itu begitu ya. La tarju liqa al-adu fa idza laqitumuhu fasbutu. Rasulullah mengatakan apa? Jangan kalian berharap bertemu dengan musuh. Ya. Jangan pernah berharap kalian untuk memiliki musuh. Kan nggak enak sih. Ya. Kita di dalam keluarga kita untuk kemudian memiliki musuh, kita nggak enak. Ketemu terus kok tiap hari sebetulnya kan? Tiap hari kita ketemu terus. Ya. Maka diantaranya apa? Konsep Islam itu tidak boleh membangun perselisihan yang berlama-lama, nggak boleh. Maka dalam hadis itu kan dikatakan apa? Tidak boleh untuk lebih dari 3 hari, untuk tidak saling menegur. Islam seperti itu, nggak boleh. Kemudian apa? Wa khairuhuma man yabda'u bisalam, kata Rasulullah. Yang paling baik dari mereka itu siapa yang memulai salam. Berarti apa? Yang memulai untuk damai gitu loh. Artinya kalau memulai untuk salam itu berarti sudah, yaudahlah, itu kemarin masalah sama-sama kita khilaf, artinya begitu. Bahkan kalau konsep Nabi itu sampai apa? Jangan lewat dari tidur malam. Dalam sebuah keluarga itu begitu, gitu loh. Kenapa akan menjadi kacau? Kenapa akan menjadi masalah besar? Karena ditumpuk-tumpuk terus, gitu loh. Malam itu nggak selesai. Seharusnya malam itu selesai. Maka Rasulullah kan mengatakan begitu. Ciri-ciri seorang wanita sholihah, kata Rasulullah, di antaranya apa? Mereka adalah alladzi idza ja'at alladzi idza dzulimat. Ketika seorang wanita itu didolimi, maka dia akan datang kepada suaminya, wahai suamiku, hadhihi yadi fi yadika la astati'u khamdun hatta tardo. Wahai suamiku, ini tanganku di atas tanganmu, saya nggak bisa tidur kecuali setelah engkau meridhoi aku. Gitu loh. Nah, kalau konsep ini terbangun, kan malam selesai. Gitu kan? Malam selesai. Tapi jangan besok pagi terus mulai lagi gitu ya. Jangan gitu ya. Tapi setidaknya kalau coba konsep ini dilakukan, konsep Rasul, selesai kan gitu loh. Karena pada hakikatnya manusia itu nggak suka permusuhan, nggak suka saling membenci, itu tidak suka. Maka Rasulullah mengatakan begitu, la tarju liqa al-adu. Jangan kamu berharap bertemu dengan musuh. Karena apa? Yang sehingganya agar kamu tidak bertemu dengan musuh, jangan membuat musuh. Gitu kan? Sehingga apa? Kita nggak akan bertemu dengan musuh. Tapi kalau kita sudah ketemu dengan musuh, jangan kemudian kita mundur. Gitu ya. Kata Rasulullah seperti itu. Nah, artinya apa? Di dalam keluarga itu sangat diharapkan kedamaian. Gitu kan? Bukan justru yang diharapkan keributan. Enggak lah. Fitrah kita nggak suka keributan, marah-marah, emosi, itu kan sebetulnya nggak suka sih. Itu yang bertolak belakang dengan hati nurani kita loh sebetulnya. Kita marah-marah, kita ngambekan, kita kemudian tidak seteguran gitu ya. Dan ini pun yang diharapkan di sebuah masyarakat. Ya. Masyarakat juga butuh apa? Kedamaian. Dengan saking mengharapkan kedamaiannya, dibuat keamanan-keamanan kan? Ya. Ada babinsa dan seterusnya itu untuk keamanan. Gitu ya. Enggak tahu kalau preman itu untuk keamanan enggak ya gitu ya. Ya. Kadang preman itu di belakang babin gitu kan. Pak babinnya kemudian nggak bisa ini menyelesaikan, dekeng preman gitu. Nah, ini yang bawa preman. Nah, maka khonfidin rahimani wa rahmakumullah. Jadi ini keluarga adalah miniatur masyarakat. Keluarga cinta kedamaian. Masyarakat pun juga cinta kedamaian. Ya. Kemudian berikutnya adalah hak dan kewajiban. Ya. Jadi dalam keluarga juga ada hak kewajiban, ya kan? Apa yang menjadi kewajiban suami, apa yang menjadi kewajiban istri, kewajiban anak, apa yang menjadi hak mereka. Suami punya hak dari istri,
kemudian istri punya hak dari suami, dan seterusnya. Terutama untuk perkara-perkara yang wajib, terutama untuk perkara-perkara yang pokok. Meskipun konsep yang harus kita bangun Bapak Ibu di dalam rumah tangga kita, mari kita berkonsentrasi untuk menunaikan kewajiban, tapi bukan menuntut hak. Ya, kalau keluarga kita ingin baik, ya. Kadang kan akan menjadi masalah itu kalau saling menuntut hak, gitu kan? Saling menuntut hak. Ya, ibu ini harus ini dong sama saya kan sudah menafkahi ibu, nggak perlu. Ya, yang ibu-ibu juga mana katanya sayang sama saya, gitu ya. Kalau sayang sama saya ya harus begini, gitu ya. Kamu harus perhatian sama saya dong, karena kan saya sudah berbuat yang terbaik untuk kamu. Tidak perlu. Apa yang menjadi kewajiban kita jalankan. Karena apa? Yang akan ditanya oleh Allah dari kita itu adalah kewajiban kita sudah ditunaikan belum. Allah tidak akan menanyakan hak kita sudah kita dapatkan belum, bukan. Maka ini harus menjadi konsentrasi kita, gitu ya. Bahkan artinya apa? Seorang suami ketika sudah menafkahi istrinya, sudah menyayangi istrinya, ternyata istrinya kemudian membangkang, itu urusan dia dengan Allah. Ya, itu urusan dia dengan Allah. Ketika dia kemudian tidak mau nurut, dia tidak mau taat, urusan dia dengan Allah. Yang penting kewajiban kita untuk menafkahi, kewajiban kita. Begitu juga seorang istri. Ya, seorang istri untuk taat kepada suami. Ketika ternyata nanti suaminya ya mungkin tadi ya kurang benar orangnya, ya sudah urusan dia nanti dengan Allah. Nasihat sudah kita sampaikan, arahan sudah kita sampaikan, kan begitu. Karena apa? Ya, apa yang kemudian menjadi hak kita nanti tidak akan Allah tanya dari diri kita, tapi yang akan Allah tanya dari diri kita adalah sudahkah kita menjalankan kewajiban kita atau belum. Itu. Ya. Nah, hak dan kewajiban begitu juga dalam masyarakat. Ya, dalam masyarakat itu juga kan ada hak dan kewajiban ya yang untuk ditunaikan. Karena kalau tidak akan menjadi masalah. Kemudian berikutnya hal urgen dalam keluarga. Yang pertama, suami sebagai matahari. Ya, Masya Allah. Ya. Hendaklah para suami itu bisa menjadi seperti matahari, memiliki manfaat yang luar biasa ya. Memberikan penerangan, memberikan vitamin apa kalau nggak salah vitamin D ya, matahari itu ya, bisa kemudian untuk apa ya semualah pertumbuhan pertumbuhan tanaman itu pun ya karena ada sinar matahari. Coba itu pohon-pohon itu ya, kenapa Pak kok pohon singkongnya kecil-kecil? Karena ada pohon-pohon gede itu ya, yang dia tidak terlalu panas, yang kemudian menyengat, membuat terbakar, itu Masya Allah, itu sudah konsep Allah gitu loh, yang luar biasa. Maka hendaklah suami itu adalah seperti itu. Apa yang dimaksudkan di sini? Imam dan pengaman dari api neraka ya, yang terbit di pagi hari ya, sore hari nanti pulang, itu ya, bergerak terus mulai dari pagi hari, nanti setelah itu sore hari pulang istirahat, temui keluarga, bergabung bersama dengan keluarga, ngobrol-ngobrol bersama dengan keluarga. Imam dan pengaman dari api neraka ya, Allah menyebutkan dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-6, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Wahai orang-orang beriman, jagalah keluarga kalian, diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Kemudian juga itu di dalam surat Ghafir ayat yang ke-8, Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man sholaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim innaka antal azizul hakim. Rabbana wa adkhilhum, ya Allah, dan masukkanlah mereka kemana? Jannah, ke surga. Surga apa? Aden ya. Allati wa'adtahum, yang engkau janjikan untuk mereka. Wa man sholaha min abaihim, dan siapa saja yang baik dari bapak mereka, siapa saja yang baik dari para suami yang ada ya. Maka apa? Dimulai calon-calon penghuni surga itu dimulai dari bapak-bapak dulu. Artinya apa? Bapak-bapak yang soleh. Dengan itu kemudian disusul dengan siapa? Wa azwajihim, dengan istrinya ya. Wa dzurriyyatihim, setelah itu akan disusul oleh keluarganya, anak-anaknya, mantu-mantunya, kemudian cucu-cucunya.
innaka antal azizul hakim, dan sungguhnya engkau adalah maha perkasa lagi maha bijaksana. Ya. Jadi artinya apa? Untuk menjadi solih. Ya. Maka ketika adanya seorang suami yang solih, maka dia akan menyolihkan istrinya dan dia akan menyolihkan anak-anaknya. Ya. Maka suami itu sebagai matahari, imam dan pengaman dari api neraka. Ya. Kemudian yang kedua, sebagai penanggung jawab kebutuhan hidup dengan menafkahi keluarganya sesuai kemampuan. Ya. Nah, itu yang disebutkan oleh Allah ya. Dalam surat At-Tolak ayat yang ke-7, liyunfik dzu sa'atin min sa'atih wa man qudira alaihi rizquhu falyunfik mimma, ya. Apa itu? Tutup ini ya. Mimma qudira. Ya. La yukallifullahu nafsan illa ma ataha sayaj'alullahu ba'da usrin yusra. Ya. Liyunfiku dzu sa'atin min sa'atih. Maka para suami itu hendaklah menafkahkan hartanya kepada keluarganya, istri dan anak-anaknya, ya, sesuai dengan kesanggupannya, kemampuannya, ya. Dari perkara-perkara yang pertama adalah wajib, ya, yaitu apa? Sandangnya, pangannya, dan papannya, ya. Itu yang menjadi kewajiban. Waman qudira alaihi rizquhu falyunfik. Jadi barang siapa yang memiliki kelebihan, maka kalau baru untuk melengkapi yang sunnah, gitu loh. Ya, jadi yang sunnah itu apa? Contoh, karena nggak pakai mesin cuci, nyuci pun kan bisa. Ya, yang penting yang wajibnya itu ada ember. Nyuci nggak ada ember kan kayak mana? Kan gampang toh bapak-bapak ya, beliin ember istri kan? Ya Pak minta ember gitu. Ya, ini baru awal-awal karena tahu suaminya belum punya uang. Tapi kalau suaminya sudah punya uang, nanyanya jangan ember lagi, mesin cuci gitu. Ya, tapi apa? Itu sudah perkara sunnah. Mesin cuci, kulkas itu perkara sunnah. Ya. Jadi artinya apa? Yang wajib pertama untuk diberikan oleh seorang suami itu adalah dari yang wajib. Ya tadi, sandang, pangan, papannya. Itu. Lain-lain itu sunnah. Ya, sebagai satu bentuk tambahan. Di sini pun Al-Qur'an mengatakan begitu. Waman qudira alaihi rizquh, yang dia diberikan kelebihan rizki, ya berikan untuk apa namanya, untuk kenyamanannya, gitu kan, kenyamanannya. Jadi ketika mungkin rumah dari bambu bisa kan, tetap bisa kan ditempati rumah dari bambu, tapi ternyata ketika kemudian suami diberikan kemudahan, ya bambunya diganti pakai bata, kemudian diperbagus, gitu kan. Tapi apa? Memberikan rumah dari bambu, dari kayu, papan itu sudah cukup. Ya. Tapi apa? Waman qudira alaihi rizquh, kalau rezekinya dilebihkan, berikan yang lebih nyaman. Itu sebagai tambahan, itu sebagai pelengkap. Itu. Maka seorang wanita tidak boleh menuntut, meminta kepada suaminya yang melebihi kewajiban. Itu. Jadi kalau apa namanya, kaitan dengan yang melengkapinya, bahasanya apa? Ya kayaknya agak ringan loh kalau ada mesin cuci. Nah, enggak masalah, gitu kan? Untuk mengatakan seperti itu, ya pokoknya harus ada mesin cuci, wajib. Gitu. Kalau nggak ada mesin cuci saya nggak mau nyuci. Wah ini bukan kayak gitu. Ya, maka dan disinilah pentingnya kita untuk memahami mana yang itu menjadi satu kewajiban, mana yang sekedar untuk sebagai pelengkap. Ya, nah ini perkara yang sangat penting. Kemudian sebagai pendidik dengan memperlakukan mereka dengan akhlak yang baik. Ya, sebagai pendidik, suami itu ibarat seperti matahari adalah sebagai pendidik dengan memperlakukan mereka dengan akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Ya, Allah mengatakan begitu dalam surat An-Nisa 19, wa ashiruhunna bil ma'ruf, dan pergaulilah istri kalian dan anak kalian dengan cara yang baik. Ya, dan ternyata Bapak Ibu rahimakumullah, ya, setiap ada keluarga, bisa istri terutama, ketika konsultasi dengan saya tentang masalah keluarganya, mayoritas problemnya apa? Karena suami ringan tangan. Ya.
Saya sudah memperhatikan itu, saya sudah teliti. Sekitar 70-80% problem keluarga itu sampai istrinya mungkin meminta untuk cerai karena suami ringan tangan. Ya. Jadi masya Allah ini berarti kan apa? Kalau sudah sampai ringan tangan itu udah akhlak buruk banget gitu loh istilahnya ya. Ya. Karena kalau kita ini mengaku cinta Rasul, menjadi umat Rasul, ingin mendapatkan syafaat Rasul, konsepnya apa kata para sahabat Nabi? Ya, madoroban Nabi sallallahu alaihi wasallam imro'atan qattun wala khadiman illa an yujahida fi sabilillah. Rasulullah itu tidak pernah memukul wanita. Rasulullah itu tidak pernah memukul pembantunya. Rasulullah itu tidak pernah memukul kecuali hanya di dalam jihad fisabilillah. Ya. Maka kita bagi para laki-laki kalau sampai pernah memukul istri kita, kita harus malu. Kita ini sebagai umat Rasulullah, Rasulullah sebagai qudwah kita. Dan memang benar, diantaranya apa? Istri itu bukan lawan kita. Ya. Istri itu bukan lawan kita. Sepuas apapun kita memukuli istri, namanya perempuan kok, masya Allah. Terus bagaimana Ustaz ketika kita lagi greget sama suami kita, apa sama istri kita, pergi aja ke pasar cari preman. Wah itu kan, ya. Ketika lagi marah betul pingin mukul istri, langsung pukulannya dibawa keluar. Ya, nyari ke pasar, ada preman, langsung pukul premannya. Berantemlah kita sama preman. Nanti premannya nanya, Mas ngapain kamu tadi mukul saya? Dari pas saya di rumah mukul istri, mending mukul sampean. Karena cocok kalau sampean untuk jadi tempat pukulan. Kita sama-sama saling pukulan. Hebat kita, perkasa kita, jantan kita. Lah kita masa melawan wanita, melawan istri. Ya. Nah maka harus kita berikan contoh yang baik. Ya. Maka masya Allah. Lah kadang kayak mana ya? Saya kadang melihat ya ada laki-laki suami yang mudah-mudahan di sini tidak ada lah gitu ya. Artinya apa? Kadang saya melihat laki ya suami bawa anak kecil 2 atau berapa gitu, rambutnya dikuncrit atas, di sini dibuat garis-garis, gitu kan? Sini buat garis-garis sambil bawa anaknya. Pikir saya lah ini bapak kayak gini nih, bapak piye gitu loh. Emang bisa untuk dijadikan qudwah kalau kayak gitu kan? Ya, lalu nanti anaknya lebih nggak ini lagi, cukurnya kayak sapu, dijegrakin sini, bisa untuk nyapu itu kalau dibalik. Ya, masya Allah. Ya, nah kadang kan harusnya kita itu ya mawas diri. Maka betul yang disampaikan oleh para ulama, betapa banyak orang yang pada hakikatnya belum siap menjadi seorang ayah, tapi sudah menjadi ayah duluan, gitu ya. Baru kaget, oh saya sudah punya anak toh. Lah kok baru kaget. Lah selama ini bagaimana gitu loh. Karena apa? Ternyata nggak bisa untuk memberikan qudwah kepada anaknya. Ya, ngomong sedikit marah sama anak, ngomong sedikit emosi dengan anak. Ya, dia inginnya semaunya sendiri. Apa yang menjadi keinginan dia harus terjadi. Ya, nggak ingin tahu bagaimana nanti kondisi anak. Loh kalau kayak gitu, ini penyebab rusaknya anak-anak kita, generasi-generasi kita. Kadang saya ngeliat di lampu-lampu merah itu ya, anak-anak masya Allah sudah nggak kelihatan lagi kulit putihnya ini, gambar semua. Di sini kasih anting. Belum cukup, anting itu lumrahnya di telinga, di kuping, siapa di sini juga. Ya, kasih anting, masya Allah. Bisa jadi di sini, masya Allah. Ini disebabkan karena tadi di rumah-rumah tangga yang tidak bisa memberikan qudwah. Ya dia mendapati suami istri bapak ibunya berantem terus. Akhirnya kan apa? Ketika dia nakal, orang tuanya nggak bisa ngingetin kan? Nak, kamu jangan kayak gitu, nak. Kamu nakal amat sih. Pikir anaknya, bapak juga nakal sama ibu. Ayo, selesai kan? Kalau kita dibegitukan, itulah sumber terjadinya anak-anak begitu. Di Lampung mungkin belum seberapa. Kalau kita ke Jakarta itu, masya Allah, di pinggir kali-kali Sungai Ciliwung itu banyak itu. Ya, kita saya lihat itu ada gubuk-gubuk pinggir-pinggir itu. Ternyata ya Allah, anak-anak model begitu, gitu loh. Dan mereka nggak sendiri. Ternyata apa? Ada pasangan juga gitu. Ya nggak ngerti nikah apa enggak itu. Masya Allah. Kadang ada perempuan-perempuan juga gitu ya. Dan mereka bukan perempuan-perempuan yang buruk sebetulnya. Tapi karena apa? Tadi keluarga yang mungkin hanya memikirkan ekonomi tapi tidak memikirkan rohani. Jadi begitu. Uangnya banyak tapi ribut terus di rumah.
Akhirnya apa? Anak yang menjadi korban kan. Anak nggak dapat suri toladan di rumah, kan contoh yang baik di rumah. Akhirnya apa? Dia senang di luar, nggak ada kedua, nggak ada yang arahkan, ya sudah jadi seperti itu. Anak-anak jalanan begitu, ya. Nah maka ikhwan fillah ini perkara sangat penting. Artinya demi kita untuk merubah masyarakat kita, bahkan sampai kepada negara kita untuk lebih baik, maka harus kita baikkan dari keluarga ini. Ya. Kemudian, ya itu dalam surah Al-Furqan, waladina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Al-Furqan ayat 74 ya. Jadi artinya apa? Kita berharap agar istri dan anak kita menjadi qurrata a'yun, yaitu apa? Taatullah. Imam Ibnu Katsir mengatakan begitu, yang selalu taat kepada Allah, maka itu jangan lupa. Di situ dikatakan rabbana hab lana, ya Allah berikanlah kepada kami terlebih dahulu, kepada suami terlebih dahulu, kepada istri terlebih dahulu, untuk apa? Ya qurrata a'yun. Maka ketika adanya seorang suami qurrata a'yun yang taatullah, selalu taat kepada Allah, niscaya akan diikuti oleh istri yang taat kepada Allah, niscaya akan diikuti anak-anak yang taat kepada Allah. Tidak ada, kata Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan apa? Tidak ada pandangan yang paling menyejukkan seorang suami kecuali ketika melihat istrinya dan anak-anaknya melakukan ketaatan kepada Allah. Ya, kita pulang dari kerja capek-capek, istri sedang baca Quran, anak-anak juga sedang membaca Al-Quran, sedang tiqra Al-Quran. Apa enggak seneng itu kan? Coba itu. Daripada ketika istri masih main HP, Assalamualaikum, enggak dijawab, main HP gitu ya. Bu, minum, wah main HP aja. Baru apa ya? Masya Allah. Sudah ngomong 3 kali baru apa ya? Ya, padahal udah minta tadi, minta minum, Bu. Oh iya. Gitu ya. Udah gitu bukan dia sendiri yang jalan. Nak, minum untuk bapakmu nak. Lanjut lagi HP-nya. Masya Allah. Coba itu kan. Ya. Nah ini maka ikhwan fillah Bapak Ibu. Kemudian istri sebagai rembulan. Nah ini Masya Allah. Rembulan itu bergantian Bu. Setelah matahari masuk maka rembulan muncul. Wah, jadi kalau malam hari itu muncul ibu-ibu itu, ya, untuk kemudian apa? Ya, memberikan ketenangan dan ketentraman untuk suami dan anak-anak. Ya. Maka kadang menjadikan matahari itu enggak tenggelam-tenggelam karena dia merasa enggak nyaman rembulannya ini. Gitu ya. Makanya Pak, meskipun sudah kerja pulang sebetulnya kemana dulu dia? Tahu-tahu nanti biar pulang-pulang sudah malam, udah langsung tinggal tidur. Kenapa? Menghindari untuk ngomong sama istrinya. Gitu ya. Ini kadang menjadi problem. Kenapa? Karena rembulannya tidak bisa memberikan ketenangan, tidak bisa memberikan ketentraman untuk suami dan anak-anak. Ya. Maka konsepnya itu adalah seperti itu. Ya. Memberi ketenangan dan ketentraman untuk suami dan anak-anaknya. Membantu suami menegakkan ibadah. Ya. Istri sebagai rembulan itu adalah membantu suami untuk menegakkan ibadah kepada Allah. Fungsinya untuk itu kok. Ya, kita berumah tangga kan untuk itu. Ya, agar istri lebih maksimal ibadahnya dengan adanya suami, suami agar lebih maksimal ibadahnya dengan adanya istri. Nah, konsepnya itu adalah itu, membantu suami untuk menegakkan ibadah. Kemudian membantu suami berbakti kepada orang tuanya. Ya. Jadi kalau kita ingin mencetak generasi wanita, itu cuma apa? 3 sajalah sebetulnya. Jadikan wanita itu agar dia paham bagaimana untuk taat kepada suami. Kemudian yang kedua, jadikan agar ya anak itu adalah ya di mana dia ya untuk berbakti kepada orang tuanya. Dan yang ketiga adalah bagaimana dia untuk bisa menjadikan suami agar kemudian berbakti kepada orang tua suami. Sudah selesai. Itu. Ya, jadi itulah yang menjadi kewajiban sebagai seorang wanita. Ya. Jadi seorang wanita itu tugas-tugasnya itu udah nggak banyak lah. Ya itu aja. Ya. Dimana pahamkan wanita itu tentang tugas diri dia kepada suami. Kemudian yang kedua, pahamkan akan ketaatan dia kepada orang tuanya. Kemudian yang ketiga adalah pahamkan anak itu, ya wanita tersebut untuk membantu suaminya dalam berbakti kepada orang tuanya. Maka sering untuk kita tanyakan, ya kapan pulang ke orang tua? Tanyakan. Ya sudah nelpon orang tua belum? Ya sudah memberikan sudah mentransfer uang belum ke orang tua?
Jangan justru wanita cemburu gitu kan. Ada model itu, wanita cemburu kalau suaminya beri orang tuanya, masya Allah. Bahkan jangankan hanya memberi, duduk di samping ibunya, cemburu istrinya. Lewang itu anak laki-lakinya kok, gitu loh. Ada seorang ibu punya anak laki-laki, anak laki-lakinya pengen ngalem lah, duduk di sampingnya, mungkin dipeluk sama ibunya, istrinya langsung cemburu. Wow, masuk kamar ngambek, ngapa? Ya kamu kok kayak gitu amat sih sama ibumu? Ya itu ibuku itu, gitu ya. Duluan dia, saya kenalnya daripada kamu, hanya gitu ya. Ya, kadang sampai ada yang masa suami mau memberi kepada orang tuanya harus izin istri, nggak perlu, ya. Jadi justru seorang istri harus mengingatkan, bulan ini sudah ngirim orang tua belum, sudah ngirim bapak ibu belum, ya. Nah ini bertanggung jawab, ya, mengikhtiarkan pendidikan untuk anak, ya. Ini yang perlu untuk kita upayakan. Ada satu nasihat yang disampaikan oleh Imam Hasan Al-Basri, ya. Ini begini Bu, ini kalau mungkin Ibu yang buat tulisan bisa ditulis, ya. Bertanggung jawab mengikhtiarkan pendidikan untuk anak, yaitu apa? Dari lahir sampai 7 tahun, jadikan anakmu seperti emas, tidak dimarahi, tidak dipaksa, tapi diberi keteladanan. Jadi kalau umur anak kita dari 0 sampai 7 tahun itu jadikan dia seperti emas, kita jaga benar, kita lus benar, gitu ya. Jangan dicaci maki, jangan dimaki, jangan dimarahi, karena kita marahmu semarah apapun dia juga nggak paham, betul kan? Dia marahin ini, ibu ngapa, gitu ya. Ya, bapak lagi ngapain ini pak, gitu ya. Saya ini lagi marah sama kamu. Oh, namanya anak kecil belum mengerti. Ya, meskipun dia akan melihat dari ekspresi kita marah, ya paling dia nangis kan gitu ya. Ya, maka jangan kita jadikan seperti itu. Karena apa? 0 sampai 7 tahun jadikan anakmu seperti emas, tidak dimarahi, tidak dipaksa, tapi diberi keteladanan. Makan itu begini loh nak, pakai tangan kanan, baca bismillah. Kalau anak kita makan pakai tangan kiri terus ditegur, nak jangan nak, gitu ya. Sampai kalau kan ada, saya kemarin belum lama ditanya, Ustaz, bagaimana hukum yang kidal? Kan ada orang mungkin kidal ya, nulis bisanya pakai tangan kiri, kalau tangan kanan itu jelek. Makan juga bisanya pakai tangan kiri. Artinya apa? Ya kurang inilah dia. Kadang kayak mana gitu, kayak ya miring ke sana, miring ke sini gitu. Tapi saya katakan diusahakan kalau mau untuk aktivitas yang lain, monggo lah mau pakai tangan kiri. Mungkin nulis, karena memang bagusnya pakai tangan kiri. Kalau mungkin ngambil-ngambil apa, mungkin nyuci, yang kalau yang tidak itu ya kanan gini tapi dia kiri, gitu kan. Nah, maka apa? Yang penting dalam makan jangan begitu, diusahakan. Insya Allah dipaksakan lah gitu, dipaksakan. Ya, kalau makan tetap pakai tangan kanan, minum pakai tangan kanan. Untuk yang lain monggo. Ya. Kemudian yang berikutnya 7 tahun sampai 14 tahun, jadikan dia seperti tawanan, dididik kedisiplinan, karakter yang benar, sholat dan yang lain-lain. Ya, jadi umur 7 sampai 14 tahun jadikan dia seperti tawanan. Artinya apa? Kita arahkan benar, kita didik benar. Ya, jangan mengikuti keinginan dia, jangan. Gitu loh. Keinginannya harus keinginan kita. Nak, kamu besok mondok di sana, nak. Ya, besok kamu hafal Quran nak di sana. Jangan, nak, kamu besok pengen di mana? Jangan. Nak, kamu besok mondok di sana, nak. Kamu harus hafal 30 juz, nak. Kamu harus hafal ayat-ayat Al-Qur'an, kamu harus hafal hadis, kamu harus hafal doa-doa, nak. Biar nanti ketika bapak ibumu meninggal, kamu bisa mendoakan, kan begitu. Nah, ini perlu untuk kita upayakan. Itu. Dan ingat Bapak Ibu rahimakumullah, seperti pelajarannya kita mendapati di dalam ayat tentang puasa itu, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, ya, wahai orang beriman diwajibkan kepada kalian untuk berpuasa. Coba Allah pertama pada ayat ini menyeru dengan seruan kasih sayang, mukmin, iman, kan gitu ya. Tapi setelah itu Allah memberikan beban. Artinya apa? Tidak selalu beban itu memberikan keburukan. Justru beban itu dalam rangka proses untuk memberikan kebaikan. Jadi artinya apa? Tidak selalu kita harus menuruti apa yang diinginkan oleh anak kita. Gitu loh. Meskipun harus beresiko dia mungkin nangis, dia mungkin ngambek, gak ada masalah.
Ya, kadang justru kita apa? Untuk menenangkan anak itu dengan ini. Dia ribut nangis apa? Nih, ini menjadi kunci dia, rumus dia. Jadi kalau ingin dapat ini nangis dulu, gitu kan? Nangis dulu. Kadang nggak ada masalah apa, nangis, gitu kan? Karena ingin dikasih ini. Kalau sudah dapat ini, masya Allah, disuruh nggak denger, ya, suruh males-malesan, ngambek, ya. Maka kalau Bapak Ibu, saran saya, kalau anak kita belum butuh ini, gak usah dikasih inilah. Karena ini kan alat sih. Alat itu apa? Sesuai kebutuhan. Gitu loh, sesuai kebutuhan. Alat itu sesuai kebutuhan. Ya. Itu. Nah, ini 7 sampai 14 tahun jadikan dia seperti tawanan. Harus betul-betul kita yang mengarahkan. Kita yang membentuk, memola anak kita itu ya di usia 7 sampai 14 tahun. Kemudian di usia berikutnya 14 tahun ke atas jadikan sebagai partner, sering diajak ngobrol dan diskusi. Ini penting. Jadi sudah di umur 14 tahun sudah. Nah, kamu mau bagaimana, nak? Gitu kan? Karena apa? Di usia itu sudah hafal 30 juz, bahasa Arabnya bagus, gitu kan? Makanya ini Bapak Ibu rahimakumullah, pola yang sedang kita proses, gitu ya. Karena saya mempelajari tentang ilmu adab. Ilmu adab hari ini itu konsentrasi mudahnya untuk meremajakan kedewasaan. Jadi apa? Harapannya anak-anak SD nanti kedewasaan itu sudah seperti SMP. Anak-anak SMP ya, kedewasaan itu sudah seperti anak SMA. Anak SMA kedewasaannya itu sudah seperti anak-anak kuliah. Itu dapat dikonsep dengan apa? Dengan adab. Ya. Maka ini yang sedang kami coba pelajari. Maka kami mengharapkan sekarang kita sudah di tahun ini mulai untuk membuat program di usia SMP mereka harus hafal 30 juz. Ya, jadi kalau Bapak Ibu anaknya ingin di usia SMP bisa hafal 30 juz, insya Allah bisa bergabung bersama kami. Kami menyediakan tempat untuk menjadikan anak agar hafal 30 juz di usia SMP. Kalau usia SMA kami belum memiliki kesiapan.